Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Saya dari SMA 9 Tangerang Selatan. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang asesmen nasional. Program ini adalah program Kemendikbud untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Yang pertama-tama yang akan kita mulai adalah latar belakang dari asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dimiliki siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, tapi juga untuk memotret hasil belajar siswa emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Latar belakang yang pertama adalah mewujudkan kecakapan hidup abad 21, di mana kecakapan hidup abad 21 siswa diharapkan satu, memiliki kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, siswa diharapkan memiliki kecakapan menggunakan teknologi dan informasi. Dan yang ketiga, siswa diharapkan memiliki kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain itu, latar belakang yang kedua adalah mewujudkan profil pemuda, profil pelajar Pancasila, di mana diharapkan peserta didik dapat memiliki karakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Dua latar belakang tersebut menjadikan Kemendikbud memiliki program yaitu asesmen nasional guna mewujudkan kompetensi siswa yang dapat memiliki kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Kompetensi siswa tersebut itu akan terukur dalam asesmen nasional yang tercakup dalam 3. Pertama adalah asesmen kompetensi minimal atau yang dikenal dengan AKM. Yang kedua, survei karakter. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Cakupan asesmen nasional. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang mengukur kompetensi mendasar literasi dan membaca, serta numerasi siswa. Pada AKM ini, peserta didik diharapkan dapat memiliki kompetensi literasi yang baik serta numerasi yang baik. Yang kedua, yaitu survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Pada cakupan ini, peserta didik diharapkan dapat memiliki karakter yang baik sesuai dengan pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar yang meliputi lingkungan belajar siswa. Pada aspek ini, lingkungan belajar diharapkan memiliki kualitas yang baik dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga diharapkan kompetensi siswa menjadi terukur dan memiliki kualitas yang baik. Tujuan asesmen nasional. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu.
Jadi dengan adanya asesmen nasional, sekolah dapat melihat perkembangan dari waktu ke waktu bagaimana kualitas sekolah tersebut. B. Kesenjangan antara bagian dari sistem pendidikan. Misalnya dari satu pendidikan antar kelompok sosial ekonomi dari satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Dengan adanya asesmen nasional ini, maka kesenjangan diharapkan tidak ada. Semua sekolah memiliki kompetensi yang baik. Tujuan asesmen nasional selanjutnya adalah asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi tidak lagi mengacu pada hanya nilai kognitif siswa semata. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakter esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Diharapkan di setiap siswa memiliki karakter sekolah yang merupakan ciri khasnya yang akan menonjol di antara sekolah-sekolah yang lain. Manfaat asesmen nasional. Yang pertama, memotret kualitas pembelajaran. Jadi yang dilihat di sini bukan hanya kualitas kognitif dari setiap siswa, tapi bagaimana kualitas proses pembelajaran itu berlangsung. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan adanya asesmen nasional ini, sekolah akan memiliki potret bagaimana proses pembelajaran yang telah terjadi dan evaluasi apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, dasar penyusunan program peningkatan kualitas. Dengan adanya hasil asesmen nasional, maka sekolah bisa menetapkan strategi-strategi yang akan diambil dalam rangka meningkatkan kualitas dari peserta didik tersebut. Pembandingan asesmen nasional dan ujian nasional. Untuk asesmen nasional dan ujian nasional itu jelas berbeda. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.